Halo semuanya, selamat datang kembali di acara kami yaitu podcast Startup Podcast by Gear Up. Seperti biasa di sini teman-teman akan mendengarkan insight-insight dan juga knowledge dari narasumber yang kita undang nih, biasanya dari founder atau dari manajemen startup. Jadi teman-teman juga bisa mendengarkan insight dan knowledge yang bisa didapatkan langsung dari founder dan manajemen level. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial menurut saya. Sangat spesial karena bisa dibilang ini adalah agritech. Ya, Ci ya? Iya, betul. Agritech dan ini leadernya seorang perempuan nih. Mungkin jarang banget teman-teman dengar kayak di agritech tuh leadernya perempuan, apalagi dengan kondisi agriculture di Indonesia. Yeah. Nah, tanpa basa-basi saya kenalkan aja langsung Ci Engels Ganis, Yeah. Chief Service Officer dari Eratani. Mungkin pertama-tama sebelum kita mulai diskusi singkatnya, kayak diskusi santainya, kita coba ngobrol sebentar. Ci, mungkin boleh nggak cerita kayak background sebelum mungkin memulai Eratani, kayak sebelumnya ngapain aja sih Ci, atau kerjanya gimana sih, sehingga pada akhirnya malah sama teman-teman yang lain akhirnya membentuk Eratani ini nih, startup yang bergerak di bidang agriculture. Boleh diceritakan Ci? Baik, terima kasih ya sudah diberi kesempatan bisa ada di dalam podcast dengan Gear Up ya. Gitu. Perkenalkan, memang sudah dikenalkan tadi, saya dengan Engels Gani selaku Chief Service Officer dari PT Eratani Teknologi Nusantara. Jadi sedikit cerita, sebenarnya background saya ini sebelumnya adalah di IT ya. IT. Jadi sebenarnya kita di IT pada saat itu memang banyak membangun yang namanya digitalisasi perbankan, terus digitalisasi terkait mobile apps gitu. Jadi one day itu memang ada kenalan ke perbankan, itu memang mereka lagi mau membangun satu inilah digitalisasi perbankannya, and then terus saya bercerita, oh ya ini di pertanian ini ternyata belum ada digitalisasinya gitu loh. Tapi pada saat itu saya masih ingat banget ada salah satu startup yang memang sudah on gitu. Tapi mungkin konsepnya beda ya gitu. Jadi mulailah saya melakukan riset. Terus sebelum melakukan riset itu ketemu kontak dulu dengan co-founder yang lain. Kita duduk ngobrol, and then oh ya kita cobalah melakukan pas pada saat itu COVID kan. Oke. Apa sih yang sustainable kalau di bisnis ini gitu. Ternyata setelah kita obrol-obrol, kita kilik-kilik, ternyata agritech yang sustainable. Karena kan setiap hari itu kita butuh ya namanya makan nasi, beras. Bagi orang Indonesia. Iya, betul. Kalau apalagi khususnya orang Indonesia ya, cowok gitu ya, pasti kalau nggak kena nasi kurang. Tapi kalau wanitanya mungkin masih bisa gitu. Jadi ya singkat cerita, akhirnya ya kita melakukan riset, kita tahu bagaimana proses dari mulai kita semai sampai kita panen tuh prosesnya seperti apa. And then ya kita putuskanlah untuk bangun startup agritech ini gitu loh. Oke. Kira-kira seperti itu. Menarik banget sih Ci. Mungkin di sini kan kita bisa orang-orang mungkin udah denger nih sekarang agritech on the rise gitu. Mulai banyak banget kayak startup yang ngomong soal agriculture di Indonesia. Tapi buat yang teman-teman yang belum ngerti, boleh nggak diceritain sebenarnya perusahaan agritech tuh ngapain aja sih di lapangan? Apa sih yang di bisnis modelnya tuh seperti apa sih? Misalnya ke petani atau misalkan nanti ke penjualnya lagi gitu, boleh diceritain singkat nggak Ci? Oke, jadi sebenarnya kalau agritech ini PR-nya sebenarnya banyak. Ya, kita juga tahu PR-nya banyak karena kan kita namanya ini adalah berkomunikasi dengan orang yang mungkin punya pendidikan agak di bawah. Bahkan ada petani yang kita suruh tulis aja tidak bisa, ya kan? Nah, dari itu akhirnya kita coba scale up bagaimana kita muda-mudi inilah membantu sih berbuatlah sesuatu untuk bangsa kita ini seperti apa. Petani kita ini ya seperti kita ketahui tahun ini adalah tahun yang mungkin kita di kota aja mengalami ya cuaca yang tidak menentu, sebentar hujan, sebentar panas. Sebenarnya itu sangat berpengaruh dengan produktivitas di lahan gitu. Nah,
ngapain aja sih? Ya, kita memang memberikan satu adalah edukasi dulu ke petani. Jadi petani itu kita kasih tahu edukasi, kita bantu services dengan kita cek pH tanah, and then jadwal pemupukan, pemakaian pupuk dan pestisida seperti apa. Karena kan pada saat ini petani kita tuh lebih banyak adalah bukan preventif. Tapi dia lebih ke, kalau ada hama ini baru disemprot. Karena kenapa? Kesulitan keuangan. Karena kalau misalnya dia harus menyediakan full package untuk pesticide-nya, dia kan butuh uang kan. So ya, pada saat ada hama baru disemprot supaya mengirit gitu loh. Tapi yang kita kerjakan adalah kita memang full service, kita memberikan pembinaan, pendampingan kepada petani, kita kasih tahu jadwal semprotnya dengan kerjasama dengan perusahaan pestisida. Jadi kita tuh sangat disupport sama perusahaan pestisida yang cukup ternama ya di Indonesia ini, yang memang produknya udah terkenal lah, petani juga udah, oh iya kalau ini bagus gitu. Nah sampai ke peningkatan hasil panen. Nah, peningkatan hasil panen ini juga PR buat kita. Karena kenapa? Once kalau petaninya komunikatif, petaninya konsisten, maka hasil panennya akan meningkat. Tapi once kalau petaninya itu yang kita suruh, Pak, jadwalnya tanggal sekian ini ya, nanti dia bilang ada acara lah, ada ini, itu kelihatan sekali, bro. Jadi dari situ aja kelihatan peningkatan hasil panen ini pasti ada atau biasa-biasa aja kelihatan dari situ. Baru nanti dari gabah itu sebagian kita ada serap, ya kan, sebagian mereka bawa pulang lagi buat cadangan makan mereka. Nah, gara-gara karena Era Tani udah memberikan pendampingan, terus panen nih, ini terjadi di lapangan. Begitu panen, itu tengkulak yang lain kan takut tuh. Karena kita ambil gabahnya, dia nggak punya barang kan. Dia sengaja naikin harga. Itulah yang terjadi. That's why kita juga ngobrol ke tengkulaknya, Pak nggak usah takut. Sebenarnya kalau memang Bapak nggak culas, Bapak nggak ini, silakan monggo diambil, yang penting dibayar cash. Karena satu musim saya belajar di lahan, petani nggak ada duit, dia ambil ke petengkulak. Terus pengembalian di dalam bentuk gabah yang mereka sudah hargai. Oke, karena lu pinjam 1 ton, lu balikinya 1,3 ton. Ya seperti itu. Akhirnya kehidupan petani khususnya di padi ya gali lubang tutup lubang. Satu karena kurangnya edukasi, kurang tepatnya atau telatnya pemupukan dan penyemprotan penanggulangan hama. Ketiga ya tidaknya adanya asuransi. Jadi ini sebenarnya tugas dari startup agritech itu ya cukup berat sih. Harus benar-benar konsisten dan punya visi misi yang jelas ke depan. Apa sih yang mau kamu tuju? Sebenarnya apakah hanya margin atau bagaimana gitu loh. Karena kalau kita ngobrol hanya bisnis semata-mata tapi tidak dari hati, itu tidak akan berhasil ya kalau menurut saya gitu loh. Jadi semua itu berbanding lurus. Kita memang berdedikasi kepada si petani, and then petaninya kita building trust, and then terbentuk, terus hasil panennya meningkat, otomatis kan kesejahteraan kan meningkat. Begitu trustnya dapat di petaninya, otomatis kan kita mau mengarahkan itu, mereka udah lihat contoh, oh ternyata Era Tani ini baik gitu loh. Memang mereka bukan oh ya culas atau memang memonopoli atau gimana. Karena kita tidak bisa menghilangkan namanya tengkulak. Jadi yang bisa kita memang bekerja sama dengan tengkulak gitu loh. Kira-kira seperti itu. Wih, keren banget nih insight yang didapat nih. Cuman mau sedikit gali lagi ya terkait kayak kalau misalkan yang tadi Ciengo cerita ini lebih ke arah kayak pembinaan, kayak membantu petani dari kayak pestisida, pupuk sampai nanti ke penjualan bahkan ke tengkulak segala macam. Kalau peran teknologinya sendiri di sini apa sih, Ci? Kan kalau misalkan sekarang kan yang namanya agritech kan pasti penerapan teknologi dan digitalisasi sendiri nih. Jadi dari Era Tani sendiri tuh apa nih yang dilakukan untuk kayak teknologi dan digitalisasi yang lain kayak tadi yang soal pembinaan dan buat kayak membantu petani dari awal sampai akhirnya gitu. Ya, jadi pembinaan kita sendiri itu sebenarnya sudah pakai teknologi. Kita ada namanya aplikasi buat petani namanya Era Maju. Nah, itu
itu di dalamnya tuh cukup simple, gampang dimengerti, terus dengan bahasa yang simple. Jadi kalau petani kira-kira dia pun punya komunikasi seperti apa, atau ada kira-kira misalnya lagi mau menanggulangi apa gitu, dia bisa membaca dari apps-nya kita itu yang namanya Era Maju. Yang cukup simple, hanya dia kalau misalnya kita Pak pencet ini ya, bila mau tahu sesuatu hal, nah dia akan pencet terus akan keluar. Jadi kita selalu update terkait agronomis lah, terkait pentingnya pupuk lah, terkait pentingnya KCL sampai ke pH tanah, itu semua pengetahuan itu ada di apps itu. Itu salah satu dari kita punya ini ya, maksudnya dedikasi kita terkait agritech ya. Nah yang kedua itu otomatis itu adalah agritech yang memang kita coba mulai ke petani itu, mereka mulai mendownload dulu bagaimana cara mendownload yang nantinya ke depannya itu kita maunya nanti semua data dari petani ini sudah ada di one stop application yang akan ditarik oleh perbankan, ataupun nanti mau ditarik oleh asuransi, atau mau ditarik oleh fintech dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti petani cukup masukin atau foto atau ini, tapi itu tetap butuh waktu ya bro, gitu loh. Sulit nggak? Sulit, tapi bukan tidak bisa. Nah, jadi agritech kita itu lebih ke situ dulu, step by step. Step pertama adalah edukasi terkait masalah pendidikan dan pembinaan ada di aplikasi Era Maju. And then yang kedua itu ya nantinya memang terintegrasi kepada fintech, mau ditarik ke dinas kayak. Jadi big data itu nantinya ada di aplikasi Era Tani. Jadi hitungannya Era Tani membantu petani-petani ini ngumpulin data kayak perusahaan besar kan, mereka pasti ada kumpulin datanya nih, buat analisa, buat data mereka untuk pinjaman segala macam. Jadi Era Tani juga ke sananya. Jadi ya saat ini memang hanya dipakai oleh orang operasional kita dulu, bagaimana kita memang membantu petani untuk upload dulu data-datanya. Tapi nantinya ini akan sebagian kecil ya, saya nggak bilang sebagian besar. Sebagian kecil Gapok Tani itu udah mulai kita ajarkan bagaimana mengupload foto, supaya memang mereka mulai dari kelompok dulu, nanti baru akan turun ke petaninya. Ini dilakukan supaya apa? Kita kan tahu sekarang jarang ya, kalau petani kan, kalau apalagi yang padi, kebanyakan usia sudah lanjut. Anak-anaknya pada lari ke kota untuk kerja, jadi buruh, jadi itu sebenarnya kalau misalnya hasil panennya let's say bisa meningkat, dia itu mempunyai masukan ya, maksudnya mempunyai tabungan dalam sekali panen itu tidak jauh berbeda dengan dia bekerja di luar. Padahal bekerja di lahan dia sendiri, dia itu bisa setiap hari, maksudnya waktu senggangnya itu lebih banyak, kira-kira seperti itu. Jadi memang melalui teknologi inilah nanti yang sudah senior ini, kalau dia nggak bisa, otomatis kan dia minta anaknya ya untuk membantu, supaya kita juga bisa menarik petani yang memang usianya produktif, kira-kira seperti itu. Kalau untuk challenge-nya sendiri nih untuk digitalisasi, mungkin kan tadi udah pernah disebutin yang terkait dengan udah tua, mungkin untuk belajar kali ya di aplikasi. Tapi kalau misalkan soal yang lain gimana? Kayak infrastruktur, internetnya atau gimana ya, itu ada nggak kayak solusi di mana kayak ya daerah sih, mungkin ada daerah yang belum terjangkau internet gitu. Tapi kita mau masuk juga nih dari agritech, itu udah ada kepikiran nggak dari Era tadi sendiri? Tapi so far kalau masalah sinyal itu udah lumayan oke sih. Sudah tidak ini, cuman yang memang PR-nya itu ya kita mengajarkan petani itu memakai handphone Android dulu. Karena sebagian tuh masih pakai yang cuman bisa telepon dan SMS. Sebagian besar malah yang pakai Android itu adalah anaknya. Jadi secara tidak langsung ini anaknya kan akan mendownload terus membaca kan, at least kan. Oh ini apa, ini Era Tani, oh Era Maju ini apa. And then kan nanti dari anaknya itu bisa menyampaikan ke orang tua juga. Kira-kira generasi mudanya juga. Iya, jadi secara tidak sengaja sih kita udah mulai menghit yang muda-muda, yaitu anaknya petani kan. Kalau dia lihat bapaknya sukses, walaupun sekarang masih manual, tradisional, for sure kan nanti dia, oh iya,
Bapak ini sekali panen banyak ya gitu ya. Oh ya cukup ini ya untuk bawa ke rumah beberapa bulan karena kan kita akan berikan lagi kan itu ya. Kan disubsidi lagi dari perbankan atau P2P kan. Sehingga kan mereka memikirkan oh iya benar ngapain saya kerja ini. Mending saya bantu Bapak kan di sawah atau bagaimana. Kira-kira sih seperti itu. Oke. Nah berarti kan kalau misalkan kita ngomong soal bisnis sedikit ya. Nah, kalau misalkan agritech ini kan nanti kalau misalkan harus banyak pendampingan, pembinaan petani dan segala macam, berarti tim operasionalnya gede banget dong ini di era tani ini yang emang langsung turun ke lapangan, langsung menjangkau ke petani-petaninya gitu. Iya. Kalau tim operasional saat ini memang kita patokin minimal 50 sampai 100 hektar itu ada satu pendamping gitu untuk setiap daerah. Kalau misalnya udah mencapai 200 hektar atau lebih itu kita ada tandemin beberapa orang. Termasuk kalau memang kita grow di satu tempat itu kita akan kasih stay juga satu orang agronomis. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu jadi mereka mau berdiskusi itu juga lebih gampang kan. Jadi tim ops kita itu juga selalu ada kopdar dengan para petani ini. Jadi ya sambil ngopi lah ya bahas apa sih bagaimana pertumbuhannya Pak atau apa. Jadi kayak ada tanya jawab ya. Karena kenapa? Namanya di desa ya. Sebenarnya yang kita bangun itu adalah kedekatan secara emosional. Jadi karena setengah tahun kemarin sampai bulan Maret itu saya tuh hidupnya lebih banyak di lahan. Jadi that's why itu petani-petani saya itu udah lebih kenal. Jadi setiap kalau ada anak-anak yang datang itu selalu ditanya, Bu Angel sehat? Nah, karena kenapa? Karena saya sering kali kalau memang ke sana somehow makan di rumah petani. Pulangnya baru jam 11, jam 12, besok pagi sudah nongol lagi. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi kedekatan secara emosional yang kita bisa menganggap, ini rumah kedua saya loh Pak. Saya sudah menganggap Bapak itu sebagai keluarga saya sendiri. Sehingga ada apa-apa itu mereka selalu bercerita. Karena kita bersinggungan dengan tumbuhan hidup ya, bukan yang kita udah pasti ini udah pasti kelihatannya dari ininya berapa. Tapi kalau tumbuhan hidup ya, yang paling krusial itu saya selalu mengajarkan kepada petani ini karena saya belajar dari mama saya satu. Kenapa? Mama saya kalau tanam anggreknya tuh bagus sekali. Kalau saya nggak bisa. Tahu nggak rahasianya apa? Diajak ngobrol. Yes. Benar. Karena tanaman itu responsif ya. Jadi itu saya juga ngobrol kepada petani saya, Pak, kalau misalnya semprot jangan disemprot aja, ngobrol sama tanamannya. Jadi mereka juga pertama saya diketawain, katanya ibu ini aneh-aneh ya. Tapi begitu udah melihat hasilnya, oh ya ternyata memang tumbuhan itu responsif. Oh, gitu. Bener ya berarti. Bener. Asal nebak doang loh. Bener. Jadi pas semprot itu ya sehat-sehat ya, tumbuh yang baik gitu loh. Kalau memang ada hama ya strong ya gitu loh, bisa ini ya hidup sehat ya kayak gitu. Jadi ngobrol hal yang baik gitu loh. Kalau misalnya nggak ngomong hal yang baik lah, kayak bapak aja pulang ke rumah terus istri bapak udah ngoceh-ngoceh, wah si Anu udah membawa energi negatif. Di rumah istri juga terserap kan energi negatifnya kan, sama. Karena dia hidup Pak, makanya responsif. Oke. Gitu. Ini OS baru nih, OS baru. Iya, benar. Jadi karena tanaman itu responsif ya menurut saya ya, karena memang sudah diterapkan. Karena Era Tani sendiri punya tanah demplot yang memang saya tanamin sendiri gitu loh. Jadi kalau namanya, makanya kalau ke lahan itu apalagi saya lihat petani wanita itu ya aku feel mereka banget lah bagaimana susahnya harus kerja di lahan, pulang harus masak ya kayak triple and then fourth job gitulah ya kan. Terlalu banyak double job yang mereka lakukan ya. Oke lah, yang penting mereka happy, gitu. Wah seru banget sih industri agritech ini kalau misalkan dari Cengkos. Apalagi kan sebenarnya kan Indonesia ya negara agriculture ya sebenarnya. Betul. Ya. Nah kalau misalkan ngomong soal agriculture dan agritech sendiri nih saat ini kayak sebenarnya kayak pemainnya udah banyak belum sih kayak di industri ini dan kayak
caranya era tani nih, mungkin kayak dari Cienyo sendiri mau cerita kayak cara era tani untuk diferensiasi dari kompetitor tuh gimana sih caranya di sini? For sure nih kita beda banget ya. Orang boleh melihat dari depan ini sama, tapi setelah kita melakukan hal itu ternyata beda. Kita benar-benar downstream banget sampai ke bawah-bawah ya, termasuk oh kita tahu nih si petani ini, oh si petani ini kemarin lagi ada ini, sampai bisa sedetail itu. Sampai saya informasikan ke anak-anak itu yang perlu lu tahu adalah local people dan local insight-nya itu seperti apa, habitnya bagaimana. Jadi itu kita memang benar-benar membangun satu hubungan dari bawah. Bukan and then saya datang karena saya saya mau dampingi Bapak. Ntar lu dilihat dari atas sampai bawah loh. Lu pikir begitu lu mau datang, habis itu Pak saya kasih duit ya ke Bapak. Ditanya loh, Ibu emang dari mana? Kenapa mau kasih duit? Karena tidak semua local insight itu menerima ya. Apalagi petani-petani Jawa Tengah itu mereka agak cenderung takut berhutang. Mereka tuh tanya cukup detail. Ya kan, nah jadi benar-benar kita tuh downstream mainnya. Jadi benar-benar dari satu kelompok ini kita kumpul, kita ngobrol sampai kita bisa kalau si ini mut-mutan ya Pak ya, si ini sampai bisa begitu gitu loh. Sehingga memang the way kita membina petani itu, I think is different. Kita tuh udah kayak PPL swasta lah boleh dibilang. Beneran, udah kayak PPL-nya swasta. Makanya saya selalu ngomong ke perbankan, ke fintech ya, sampai ke asuransi juga, even sampai ke kementerian. Pak, utilize kami gitu loh. Kami ini punya visi misi yang besar, punya visi misi yang positif. Kita butuh disupport. Oke, kenapa kemarin-kemarin itu perbankan lah, fintech lah tidak pernah melirik agritech atau agriculture? Why? Karena memang ya cukup riskan bisnis ini. Karena butuh operasional yang besar. Tapi kalau misalnya memang sudah ada agritech ya, startup agritech seperti kita, utilize lah kita. Gitu loh. Kita kan sebagai agentnya dari source of fund, agentnya dari perbankan. Oh ini kita penurunan juga nggak uang cash, terus nggak semuanya bertahap sesuai dengan kondisi lahan, sehingga informasi yang detail juga bisa didapatkan sampai hasil panennya berapa, dijual kemana, harga berapa, itu semua kita ada datanya, gitu loh. Sehingga ya perbankan kan otomatis mereka sudah mengurangi operasional kan, hanya dengan kerjasama dengan kita, ayolah kerjasama seperti apa gitu. Nggak usah kita mulu-mulu bilang 1.000, 2.000 hektar, no. Kita coba dulu aja 100 hektar. And then kita komunikasi, karena kita kan sebagai orang tengahnya petani dengan perbankan. Jadi ada apa-apa juga petani pasti akan info ke sini kan, ke era tani dulu baru kita ini komunikasikan ke perbankan. Jadi aku bicara sama kementerian kemarin, Kementerian Pertanian, Pak utilize kami lah. Ke perbankan juga utilize kami. Kami ini adalah anak-anak muda yang memang punya visi dan misi jelas ke depan buat bangsa kita ini, yaitu mensejahterakan petani-petani khususnya petani padi, dan dia bisa punya tabungan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita harus tahu dulu di situ. Baru nanti kita akan coba carikan supaya peningkatan hasil panennya bisa sustainable gitu. Karena kenapa? Kayak sekarang karena demand tinggi, hasil panen sering gagal, harga lagi naik. Gila-gilaan. Suplainya sedikit soalnya. Iya, suplainya dikit. Nanti kalau hasil